Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Di video tutorial kita kali ini kita akan membahas masalah if ya. If dengan satu kondisi atau dengan satu syarat, dimana apabila nilai minimum seorang anak itu sama dengan atau lebih dari 70, maka anak tersebut dikatakan tuntas nilainya ya. Dan apabila kurang dari KKM yaitu 70, maka dikatakan anak tersebut remedial atau tidak tuntas. Nah, jadi kita harus menggunakan if di sini untuk menyelesaikan kasus ini ya teman-teman. Oke, di keterangan ini saya buat sebuah rumus. Saya menggunakan hanya satu buah if saja ya, karena satu kondisi, yaitu apabila nilainya itu di atas 70 atau sama dengan 70, maka dia dikatakan tuntas ya, dikatakan tuntas. Kalau di bawah 70 atau kurang dari 70, maka dikatakan remedial atau tidak tuntas. Oke, kita buat rumusnya. Kita gunakan if sama dengan if ya, buka kurung. Kita klik salah satu nilai yang ada di kolom C ini, tepatnya di sel C2 ya ini. Kemudian kita buat tanda lebih besar atau lebih dari, sama dengan ya. Ada sama dengannya karena nilai minimum itu 70 yang dikatakan tuntas, maka dikasih tanda sama dengan seperti itu ya. 70 kemudian titik koma yang kita kasih kutip 2 ya, tuntas ya. Nah, tuntas, petik 2 lagi ya, kemudian titik koma, kasih petik 2 lagi, tidak tuntas atau kita buat remedial. Bahasa bahasa di sekolah itu remedial ya teman-teman. Oke ya. Bisa ditutup kurung atau bisa langsung di enter juga boleh. Nanti Microsoft Excel akan membuat sendiri tutup kurungnya ya. Saya enter langsung. Maka di sini tuntas. Kenapa tuntas? Karena nilai 70 itu merupakan nilai minimum, artinya memenuhi. 70 itu KKM-nya 70, berarti tuntas. Nah, berarti yang di bawah 70 inilah nanti hasilnya tidak tuntas. Seperti 55, 69, 55, 55. Nah, ini tidak tuntas yang 3 nih. Kita buktikan teman-teman, tidak perlu buat rumus lagi, tinggal double klik saja di sudut ini. Nah, ini tanda kursornya berubah menjadi tanda plus berwarna hitam seperti ini, double klik. Nah, ini kan remedial tertulis ya teman-teman. Nah, itulah caranya teman-teman. Remedial ya. Oke. Di sini kalau kita perhatikan, kalau saya rubah KKM-nya, misalnya saya buat KKM-nya itu 75, ya kan? 75. Saya enter. Harusnya yang 70 ini remedial, tapi di sini tetap tuntas. Itu kenapa? Karena di rumus kita buat langsung nilainya di sini 70. Kelihatan ya teman-teman ini. Harusnya dia dinamis. Kalau dirubah KKM, dia juga akan berubah kondisinya. Nah, supaya dia dinamis, teman-teman bisa hapus 70 ini ya. Diklik yang G ini, KKM ini, diklik seperti ini, udah. Kemudian kita tekan F4 supaya dia absolut. Nanti saya kasih perbedaan antara menggunakan F4 atau tidak menggunakan F4. Nanti ada perbedaannya teman-teman. Jadi setelah saya klik yang sel G2 ini, maka dia muncul seperti ini G2. Maka setelah muncul seperti ini, kelihatannya teman-teman, saya tekan F4 di keyboard. Jadilah absolut. Simbol absolut itu adalah dolar. Seandainya teman-teman di laptop teman-teman tidak bisa F4-nya, maka teman-teman harus kombinasikan dengan FN. FN baru F4. Ditekan secara bersamaan, maka nanti muncul simbol dolar seperti ini atau simbol absolut. Setelah itu teman-teman bisa enter. Remedial kan teman-teman? Karena KKM-nya sudah kita rubah.
Di sini di remedial ini seperti biasa teman-teman arahkan kursornya sehingga berubah menjadi flash berwarna hitam. Double klik saja. Nah, seperti ini. Jadi ini yang remedial, yang lain tetap ya. Ini tetap remedial. Seandainya saya rubah KKM-nya. Saya rubah KKM-nya misalnya 65. Maka nanti otomatis berubah teman-teman. Nah, berubah di sini. 69 berubah menjadi tuntas. Kenapa tuntas? Karena dia di atas nilai KKM. 69 itu di atas nilai 65, maka dia tuntas. Otomatis teman-teman. Jadi dengan menggunakan absolute ini, maka bisa otomatis seperti itu. Nah, seandainya saya tidak menggunakan absolute, ini saya hapus ya, double klik. Saya hapus dolarnya seperti ini. Saya tidak menggunakan absolute, artinya langsung G2 saja. Saya enter. Nah, di sini teman-teman, saya double klik. Nah, di sini tertulis tuntas semua. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita tidak menggunakan absolute, perhatikan ini ya. Saya klik di sini. Saya klik, double klik. Ya, saya double klik maksud saya. Maka di sini dia akan berwarna, kotaknya berwarna merah seperti ini. Artinya dia lagi memilih sel G2 ini. Tapi kalau escape ya, saya escape, saya klik di sini, saya double klik, dia pindah ke bawah. Nah, ini masalahnya, makanya dia jawabannya 70 semua, apa tuntas semua. Karena dia selnya itu berpindah. Kalau selnya berpindah sementara KKM-nya tidak ada di sini, maka jadilah yang diambilnya itu adalah yang awal tadi, yaitu tuntas, maka semua tuntas. Makanya perlulah tadi teman-teman kasih absolutnya. Biar dikunci selnya, sel 6, sel G2 ini dikunci. Jadi dia tetap memakai ini. Kalau kita gunakan absolute, saya letak di sini apanya ya, di sini ya. Nah, di sini saya tekan F4, saya gunakan absolute, saya enter. Udah, saya double klik lagi. Nah, saya pindah coba ya, saya letak di sini double klik. Di sini kelihatan ya, dia yang dikliknya itu G2 di sini. Nah, ya, yang di apanya selnya. Kalau saya pindah lagi, escape ya. Ini saya pindah di sini tuntas, tetap di sini teman-teman, tidak pindah ke bawah seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan absolute, kalau double klik ini, tetap di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi cara membaca rumus ini gimana gitu ya kan? Nah, saya akan coba bacakan kepada teman-teman. Kita baca seperti halnya sehari-hari ya. Ini if itu artinya jika. Jika sel C2 yang mana? Ini nilai. C2 ini. Jika sel C2 itu dianya ya lebih dari atau sama dengan, artinya minimum nilai dari C2 itu, gitulah bahasanya ya. Mana C2 minimum nilai C2 itu lebih atau sama dengan ya daripada sel G2. Sel G2 yang ini artinya nilai minimumnya itu kalau lebih dari atau sama dengan lebih dari 65 atau sama dengan 65, maka dikatakan dia tuntas. 65 ini adalah sel G2-nya. Nah, selain itu, jika tidak, gitulah bahasanya. Jika tidak, titik koma yang kedua ini dibaca jika tidak, maka remedial lah dia. Tadi jika sel C2 itu lebih dari, nilainya itu lebih dari atau sama dengan sel G2, maka titik koma yang pertama ini adalah dibaca maka akan muncul tuntas. Jika tidak, dia akan remedial, gitu ya teman-teman. Nah, itulah caranya ya. Nah, ini kalau kita ganti misalnya 80, berubah otomatis. Nah, kelihatan ya. Jadi lebih banyak remedialnya. Saya ganti lagi 85. Bisa lebih banyak remedialnya. Nah, seperti itu ya. Berubah secara otomatis. Itulah caranya teman-teman penggunaan if ini. Jadi kalau mau dia tidak berubah-ubah ya, kita ambil sel acuannya di sini di G2 ini dan kita tidak berubah nilai tidak berubah-ubah, artinya tetap kita acuannya G2 ini, maka kita harus menekan F4 atau absolute di keyboard. Jadi F4 atau dikombinasikan dengan Fn seandainya F4-nya tidak bisa.
Saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Semoga tutorial ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Cara Cepat, bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentarnya apabila teman-teman kurang paham. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu, informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.